di sini nih. Jadi kan ini mobil, cuman supirnya itu di samping aneh nih, apa? Deretan supir. Ini aneh di sini. Nah ini tiba-tiba nongol tuh, buset, langsung ngeluarin beceng, bang, beceng bang. Nah ini langsung nyalip ke samping kanan. Begini motong. Iya, motong kanan. Nah dia takut buka jalan, kita nyelip. Nah almarhum nih mobilnya di belakang aneh, cuman gara-gara truk yang bawa mobil tuh, nantu yang gara-gara itu ke ampit dia di belakang. Jadi mobil aneh, mobil truk lagi dia. Kalau gini mobil dia, ini truk, mobilnya di mana? Sini depan. Oh, untuk ke sini kan? Di samping kiri. Oh. Itu lewat makan ini jalur, bukan jalur ini lagi apa aspal, kita lawan tanah. Karena kalau ke kanan itu nggak bisa karena jalanan buat begini gitu. Jadi agak sempit gitu. Jadi kita ngambil di sini. Nah mobil almarhum kejeget di sini gitu. Ya udah kita di depan nih dia mobil almarhum. Nah ini sisanya nih mobil penjahat itu. Bedanya itu beda ceritanya. Mobil aneh belum sempat ditembak, mobil almarhum sempat langsung tembak gitu. Makanya berhenti. Iya, makanya diberhentiin. Akhirnya udah yang kena Bang Andi matanya. Pecah matanya. Kalau Tembus belakang dong. nembus. Nah, di situ tuh udah handphone tiba-tiba hening. Tapi masih on nih teleponan lewat WA. Di saat itu emang nggak ada kepikiran buat temannya, nggak kepikiran buat ngerekam, nggak kepikiran karena emang di saat itu emang nih paling ngejar-ngejar biasa doang paling gitu. Tau-taunya sampai nembak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pernyataan press release dari Koalisi Masyarakat Sipil yang saya kira ini perlu kita ketahui bersama sebagai upaya dari masyarakat, dari rakyat jelata untuk ikut mendorong dilakukannya proses-proses penegakan hukum yang adil dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oke, saya bacakan. Koalisi Masyarakat Sipil LBH Jakarta, YLBHI, ICJR, IJRS, HRWG, Institut Perempuan, LBH Masyarakat, LEIP, Kontras, Setara Institut, PSHK, LSAM, Amnesty International Indonesia, Public Virtue Institute, PBHI, PILNet, ICEL, Asosiasi LBH Apik Indonesia, Imparsial LBH Pers. Usut dan hentikan praktik brutalitas dan extrajudicial killing oleh kepolisian. Sebagaimana ramai diberitakan media massa, aparat melakukan penembakan terhadap 6 orang warga negara yang disebut anggota FPI di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek. Kepolisian menyebutkan anggota polisi yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas terukur. Sehingga terhadap kelompok MRS, Muhammad Rizik Syihab yang berjumlah 10 orang, meninggal dunia sebanyak 6 orang dan 4 orang melarikan diri. Koalisi menilai ada banyak kejanggalan dalam peristiwa tersebut yang harus diusut karena diduga kuat terdapat pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas peradilan yang adil dan hak hidup warga negara. Jadi harapan saya untuk pemerintah sekarang yaitu untuk mengusut tuntas. Karena apa? Karena anak saya ini udah dibunuh dengan begitu kejam, diseksa dengan begitu kejam, difitnah pula. Itulah yang saya nggak terima. Mungkin mudah-mudahan pemerintahan sekarang bisa mengusut tuntas. Itu harapan dari keluarga kami. Mungkin cuma segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Dainuri, ayah dari almarhum Lutfi Hakim ya? Lutfi Hakim ya? Lutfi Hakim berharap bahwa kasus ini diusut secara tuntas, transparan, adil ya, dan mudah-mudahan mendapatkan keadilan tidak hanya bagi korban tapi juga keluarga korban. Kalau korban insya Allah ya sudah bahagia di alam sana, insya Allah ya, sebagaimana dijanjikan mati dalam keadaan syahid, mudah-mudahan insya Allah. Tetapi keluarga yang ditinggalkan tentu masih memendam luka karena belum mendapatkan keadilan, terutama
konstruksi yang benar terhadap kasus yang ada, bahkan sebaliknya difitnah ya, melawan petugas dan lain sebagainya. Pak Hendra silakan. Ayah dari almarhum Qaddafi ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra dari orang tua dari Syuhada Muhammad Susi Qaddafi Putra. Saya berharap keadilan ditegakkan kembali seperti yang sudah-sudah ya. Jangan sampai tajam ke bawah, tumpul ke atas. Saya berharap dengan pemerintahan sekarang, khususnya Bapak Prabowo Subianto, harus bersikap tegas terhadap para pembunuh KM50. Anak saya itu bukannya seorang penjahat, bukan seorang teroris. Anak saya rajin ibadah, majelis, penurut dengan orang tua. Saya tidak terima seperti kajian yang dilakukan oleh aparat. Hanya itu aja yang bisa saya bicara. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konstitusi RI menjamin setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia harus diajukan ke pengadilan dan dihukum melalui proses yang adil dan transparan. Beberapa kejanggalan diantaranya, mengapa polisi sampai membuntuti pihak FPI hanya karena mendengar kabar akan ada pengerahan massa untuk unjuk rasa? Alasan penembakan juga bersifat umum, yaitu karena ada penyerangan dari anggota FPI. Jika memang ada senjata api dari pihak FPI, mengapa tidak dilumpuhkan saja? Jika memang terdapat dugaan memiliki senjata api dan tidak memiliki izin, tentunya ini merupakan pelanggaran hukum dan harus diusut tuntas pula. Kejanggalan lainnya adalah CCTV di lokasi kejadian yang tidak berfungsi. Tentang kronologi kejadian juga saling bertolak belakang antara FPI dan kepolisian. Tentunya kronologi tersebut tidak bisa ditelan mentah-mentah karena seringkali tidak benar. Dalam kasus pembunuhan YBD oleh polisi tahun 2011 yang ditangani LBH Jakarta misalnya, polisi berkilah YBD melawan petugas sehingga harus ditembak. Belakangan, hasil otopsi menunjukkan bahwa tubuh YBD penuh luka penyiksaan karena diseret dan dipukuli oleh polisi. Dan pada akhirnya, anggota kepolisian yang melakukan pembunuhan dihukum penjara tapi sangat ringan. Dalam operasi pekat jelang Asian Games 2018 misalnya, kepolisian menembak 77 orang hingga tewas. Ketika diotopsi, ternyata asal tembakan dari belakang. Tindakan penembakan yang patut diragukan kegentingannya. Koalisi menegaskan bahwa penggunaan dengan senjata api oleh kepolisian seharusnya hanya merupakan upaya terakhir yang sifatnya untuk melumpuhkan dan hanya dapat dilakukan oleh anggota Polri ketika ia tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut, atau ketika anggota Polri tersebut sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia. Koalisi meminta agar dilakukan penyelidikan independen yang serius terhadap penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.
Peristiwa ini harus diusut secara transparan dan akuntabel. Tindakan extrajudicial killing atau pembunuhan di luar keputusan pengadilan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap orang-orang yang diduga terlibat kejahatan merupakan sebuah pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum acara pidana yang serius. Orang-orang yang diduga terlibat kejahatan memiliki hak untuk ditangkap dan dibawa ke muka persidangan dan mendapatkan peradilan yang adil, guna membuktikan bahwa apakah tuduhan yang disampaikan oleh negara adalah benar.